Perkenalkan, nama saya Emmanuel Losa. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah saya yang berjudul Dampak Virus Corona terhadap Pembelajaran Siswa kelas 11 SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas saya. Bab 1 pendahuluan. Pertama-tama, latar belakang. Corona adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus pernapasan. Virus ini adalah virus yang sangat mematikan. Virus corona pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, virus ini telah menyebar ke berbagai negara. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan penyebaran virus corona dikatakan sebagai pandemi. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia. Jika kita memiliki daya tahan tubuh yang lemah, virus ini akan lebih mudah menyerang tubuh kita. Virus ini dapat menyerang melalui hidung, mulut, dan makanan. Maka penularannya pun sangat efektif. Gejala-gejala ringan virus corona ini adalah batuk, pilek, letih, sesak nafas, tenggorokan gatal, dan lemah. Ciri-ciri virus corona ini muncul 2-10 hari setelah terinfeksi dengan virus ini. Tetapi pada beberapa kasus, ciri-ciri awal virus corona dan gejala-gejalanya muncul setelah 24 hari. Oleh karena itu, kita tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang beramai-ramai, sehingga tidak lagi terjadi kasus virus corona baru. Di sini, pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus corona, seperti melakukan pembelajaran daring untuk menghindari kontak fisik secara langsung. Hal ini memberikan dampak bagi bangsa Indonesia. Salah satu dampaknya adalah perubahan pada sistem pendidikan sejak bulan Maret 2020. Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Nadiem Makarim, telah menetapkan kebijakan pembelajaran menjadi sistem pembelajaran jarak jauh. Semua aktivitas dilakukan dari rumah atau secara online. Kedua, identifikasi masalah. Di sini, penulis akan membahas masalah yang akan dikaji sesuai topik. Pendidikan merupakan suatu proses pengalaman dan kehidupan. Para ahli berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses dari penyesuaiannya lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik. Pendidikan juga sebagai upaya dalam memajukan manusia muda. Siswa merupakan sekelompok orang yang berkumpul bersama dan ada terjalin interaksi di antara mereka dengan tujuan mendapatkan ilmu. Siswa juga merupakan komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan. Siswa secara khusus diserahkan oleh orang tua untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu. Ketiga, batasan masalah. Batasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Maka, dalam artikel ilmiah ini membahas tentang dampak virus corona terhadap pembelajaran. Keempat, rumusan masalah. 1. Bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus corona? 2. Sejauh manakah pemerintah dan pihak sekolah melaksanakan KBM guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona? 3. Bagaimana dampak dari pembelajaran online bagi siswa SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa? 4. Sejauh manakah siswa menggunakan teknologi? 5.
upaya apa saja yang dilakukan pihak sekolah dalam membantu siswa. Kelima, tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui cara mencegah penyebaran virus corona. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pemerintah dan sekolah melaksanakan KBM online. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana siswa menggunakan teknologi. Keempat, mengetahui dampak dari pembelajaran online bagi siswa SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa. 5. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pihak sekolah dalam membantu siswa dalam pembelajaran online. Keenam, manfaat penulisan artikel. Artikel ini dibuat agar kita dapat mengetahui bahwa virus corona adalah virus yang sangat mematikan. Dan artikel ini juga dibuat untuk menyadarkan siswa, masyarakat, atau orang-orang lain untuk selalu waspada terhadap virus ini dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Bab 2. Landasan teori. Saat ini, Indonesia dikejutkan dengan suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama COVID-19 atau coronavirus. Corona adalah virus yang sangat mematikan, yang cara penyebarannya pun sangat cepat dan mudah terinfeksi. Menurut para ahli, virus ini menyerang saluran pernapasan. Boleh dikatakan, virus ini hampir sama dengan virus MERS. Virus ini dapat menyebar ke seluruh dunia. Virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Virus ini mempengaruhi semua negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Banyak negara yang mengalami kesulitan dalam hal menangani virus ini. Kesulitan yang paling dirasakan salah satunya adalah terganggunya proses pembelajaran di sekolah, baik dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Karena pada sekarang ini tidak ada lagi pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Dan pada saat ini juga ratusan ribu jiwa terpapar virus ini. Bahkan ribuan orang sudah meninggal akibat virus ini. Banyak para pemimpin-pemimpin dunia yang mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat. Kementerian Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kemendikbud pada Maret 2020 mengeluarkan sebuah surat edaran bahwa semua sekolah harus menggunakan sistem belajar daring atau online, sehingga banyak masyarakat yang resah akibat virus corona ini. Dan pada sekarang ini banyak siswa juga yang merasa resah akibat kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Pada kondisi sekarang ini, hampir semua guru diwajibkan memberikan pembelajaran menggunakan e-learning atau media belajar online lainnya. Berbagai platform digunakan untuk memberikan pengajaran, sehingga perlu didukung dengan fasilitas yang baik seperti handphone dan bantuan kuota internet secara gratis. Bab 3. Metode penelitian. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa hal urgen yang termasuk metodologi penelitian, antara lain jenis penelitian, narasumber, dan teknik pengumpulan data. Pertama-tama, jenis penelitian. Jenis penelitian ialah peneliti menjelaskan dampak dari virus corona bagi sistem pembelajaran SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa. Kedua, narasumber. Narasumber yang diambil untuk mendukung penelitian ini berjumlah 2 orang yang dapat memberikan jawaban dari saya, serta mereka ini merupakan perwakilan dari pihak sekolah. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. 1. Wawancara. Salah satu cara pengumpulan data untuk mendapat informasi dengan menggunakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, observasi. Teknik ini dilakukan oleh peneliti
untuk meneliti secara langsung pada objek penelitian yang berkaitan atau berhubungan secara langsung dengan dampak COVID-19 terhadap sistem pembelajaran siswa. Bab 4. Pembahasan pertama, mencegah penyebaran virus corona. Kasus infeksi virus corona yang masih mewabah bisa dicegah dengan cara sederhana, seperti 1. Mencuci tangan. Saat mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, minimal kita melakukan selama 20 detik. Dan mencuci tangan pun sebaiknya dilakukan pada saat dan sesudah beraktivitas. Yang kedua, jangan menyentuh tempat umum. Ketika kita berada di luar rumah atau kita sedang berada di tempat umum, sebaiknya kita tidak menyentuh bagian yang sering disentuh oleh orang-orang, seperti tombol lift, gagang pintu, dan bagian lainnya. 3. Hindari keramaian. Virus ini paling mudah tersebar di tempat yang ramai. Untuk itu, kita selalu berusaha untuk keluar dari tempat yang ramai. Keempat, kurangi mengunjung orang yang sedang sakit. Kelima, menjaga jarak paling kurang 1 meter. Kedua, pemerintah dan pihak sekolah melaksanakan KBM online untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sistem pembelajaran online merupakan sistem pembelajaran yang dimana tatap muka antara guru dan murid secara online menggunakan media belajar seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Dengan begitu, guru menjadi lebih mudah untuk memberikan pelajaran bagi para murid tanpa harus bertemu secara langsung. Hal ini sesuai dengan surat edaran Kemendikbud tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal handphone, komputer, atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Guru dapat melaksanakan pembelajaran bersama di waktu yang sama pula dengan para murid menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Google Classroom, Edmodo, dan Zoom, atau aplikasi lainnya yang digunakan untuk pembelajaran online. Dengan begitu, siswa dapat tetap belajar. Ketiga, dampak dari pembelajaran online bagi siswa SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa. Proses pembelajaran adalah alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan serta keterampilan siswa di SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa. Tetapi sekarang ini kegiatan itu terhenti untuk sementara karena ada gangguan dari virus corona. Dengan begitu, proses pembelajaran terjadi secara online. Adapun dampak-dampaknya. 1. Siswa banyak bergantung pada media sosial. 2. Banyak yang menjawab soal dari guru dengan bantuan media sosial. 3. Banyak siswa yang tidak mengerti dengan materi pembelajaran secara online. 4. Banyak kendala yang terjadi seperti kuota habis, pemadaman listrik, dan lain-lain. Keempat, upaya yang dilakukan sekolah untuk membantu siswa pada saat pembelajaran online. Pada saat ini, guru dituntut untuk berinovasi, merubah pola pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran tanpa tatap muka. Pada saat ini, dikenal dengan metode pembelajaran daring. Siswa harus belajar secara online dengan pembelajaran secara daring ini. Menurut Mulyadi, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mengembangkan misi cukup luas yang berhubungan dengan perkembangan fisik, keterampilan, pikiran, sehingga apapun hambatan atau rintangan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Hambatan dalam hal ini adalah hambatan yang dialami guru selama pandemi COVID-19 ini. Solusi yang dilakukan selama masa pandemi adalah mencari solusi menggunakan media berbasis online atau jaringan. Pada saat ini juga, sekolah menyediakan kuota internet gratis bagi para siswa, karena kuota internet juga merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran online. Karena kuota internet yang terbilang mahal membuat pihak sekolah memberikan bantuan berupa kuota internet gratis bagi para siswa-siswinya. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang saya tuliskan adalah
sebagai berikut. 1. Pembelajaran selama masa pandemi adalah pembelajaran yang dilakukan secara online atau tanpa tatap muka. Kedua, banyak kendala yang dialami oleh para murid. Kedua, saran. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, sebaiknya kita sebagai para siswa atau para pendidik dan masyarakat, sebaiknya kita kurangi interaksi secara langsung dan hindari kerumunan serta mencuci tangan dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.